Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lutfiasani akan menjelaskan kembali isi jurnal tentang masalah gizi pada ibu hamil. Latar belakang, yaitu tantangan utama dalam pembangunan suatu bangsa adalah sumber daya manusia berkualitas yang sehat, cerdas, dan produktif. Masa kehamilan merupakan periode yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan, karena tumbuh kembang anak sangat ditentukan oleh kondisinya saat masa janin dalam kandungan. Ibu hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan menghadapi masalah gizi. Ibu hamil membutuhkan tambahan energi, protein, vitamin, dan mineral untuk mendukung pertumbuhan janin dan proses metabolisme tubuh. Masalah yang sering terjadi pada ibu hamil yaitu tidak menyadari adanya peningkatan kebutuhan gizi selama kehamilan. Sebagai akibatnya, masih ada ibu hamil yang tidak melaksanakan anjuran petugas kesehatan seperti minum 90 tablet besi selama kehamilan. Risdikdas menyebutkan secara nasional, presentasi ibu hamil yang minum tablet tambah darah lebih 90 tablet pada kehamilan terakhir masih rendah, hanya mencapai 18%. Pembahasan kehamilan. Kehamilan adalah proses alamiah yang dialami wanita. Kehamilan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang terdiri dari ovulasi, pelepasan sel telur, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi pada uterus, pembentukan plasenta, dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai atem atau cukup bulan untuk lahir. Triwulan pertama dimulai dari hasil konsepsi sampai kehamilan usia 3 bulan. Wanita hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan gizi. Kelompok rentan gizi adalah suatu kelompok yang dalam masyarakat paling mudah menderita gangguan kesehatan atau rentan karena kebutuhan gizi. Oleh sebab itu, penting untuk menyediakan kebutuhan gizi yang baik selama kehamilan agar ibu hamil dapat mempertahankan status gizi yang optimal. Kebutuhan gizi ibu hamil. Konsumsi makanan ibu hamil harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan janin dan bayinya. Oleh karena itu, ibu hamil membutuhkan zat gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak hamil. Dengan konsumsi pangan tetap beraneka ragam dan seimbang dalam jumlah dan porsinya. Selain itu, gizi juga diperlukan untuk persiapan produksi ASI. Bila makanan ibu sehari-hari tidak cukup mengandung zat gizi yang dibutuhkan, maka janin akan mengambil persediaan yang ada di dalam tubuh ibunya, seperti sel lemak sebagai sumber kalori dan zat besi sebagai sumber zat besi. Kebutuhan zat gizi yang akan meningkat selama kehamilannya adalah kebutuhan energi. Pertambahan kebutuhan energi utamanya terjadi pada trimester 2 dan trimester 3. Masalah gizi pada ibu hamil, yaitu salah satunya adalah kekurangan energi kronis. Kekurangan energi kronis adalah keadaan di mana ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung menaruh dan mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu. KEK merupakan gambaran status gizi ibu di masa lalu, yaitu kekurangan gizi kronis pada anak-anak, baik disertai sakit yang berulang ataupun tidak. Kondisi tersebut akan menyebabkan tubuh yang pendek atau kurus saat dewasa. Menyebutkan pengukuran lila pada kelompok WUS adalah salah satu cara deteksi dini yang dilakukan masyarakat. WUS yang beresiko KEK di Indonesia, jika hasil pengukuran lila kurang dari sama dengan 23,5 cm, kekurangan gizi secara kronis menyebabkan ibu hamil tidak mempunyai cadangan zat gizi yang adekurat untuk menyediakan kebutuhan gizi ibu dan janin, dan ada perubahan hormon dan meningkatnya volume darah untuk pertumbuhan janin. Selanjutnya akan lahir bayi dengan berat yang rendah. Bayi lahir yang rendah adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram. Kejadian BBLR di Indonesia berdasarkan hasil Kesdas menunjukkan presentasi balita yang mengalami BBLR sebesar 10,2%. BBLR merupakan masalah kesehatan karena BBLR menjadi salah satu penyebab utama kematian nasional.
Depkes RI menyebutkan sebanyak 15–20% kematian bayi di Indonesia disebabkan karena akibat lain dari kek adalah kerusakan struktur susunan syaraf pusat, terutama pada tahap pertama pertumbuhan otak yang terjadi selama dalam kandungan. Masa rawan pertumbuhan sel-sel saraf terjadi pada trimester 3 kehamilan sampai sekitar 2 tahun setelah lahir. Menurut Arisman, beberapa penyebab yang mempengaruhi terjadinya gizi kurang adalah kurangnya asupan makanan dan penyakit infeksi. Ibu hamil yang asupan makanannya cukup tetapi menderita sakit akan mengalami gizi kurang. Adapun ibu hamil yang asupan makanannya kurang, maka daya tahan tubuhnya akan melemah dan akan mudah terserang sakit. Hasil penelitian Handayani dan Budianingrum menunjukkan terdapat pengaruh umur ibu, jarak kelahiran, dan tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu terhadap kejadian kek pada ibu hamil di wilayah Puskesmas Wedi, Kabupaten Klaten. Ibu dengan pengetahuan baik kemungkinan akan memberikan gizi yang memenuhi kebutuhan dirinya dan janinnya. Yang kedua yaitu anemia. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin kurang dari 11 gram per sen pada trimester 1 dan 2. Sedangkan pada trimester 2, kadar hemoglobin kurang dari 10,5 gram per sen. Anemia selama kehamilan memerlukan perhatian serius karena berpotensi membahayakan ibu dan anak. Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menyebutkan anemia pada kehamilan umumnya bersifat fisiologis. Peningkatan volume plasma lebih besar dari peningkatan eritrosit sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi hemoglobin. Anemia selama kehamilan dapat berakibat fatal, memiliki efek negatif pada kapasitas kerja, motorik, perkembangan, dan mental pada bayi. Anak-anak dan remaja pada ibu hamil, anemia dapat menyebabkan berat lahir rendah, kelahiran prematur, keguguran, partus lama, atonia uteri, dan menyebabkan pendarahan serta syok. Hasil penelitian Amelia di RSUD DRMM Bunda Limboto, Kabupaten Gorontalo menunjukkan ibu hamil yang mengalami anemia berisiko melahirkan bayi BBLR sebesar 4,643 kali dibandingkan dengan ibu yang tidak anemia. Penyebab utama anemia kurang besi adalah makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat gizi, terutama dalam bentuk besi, hem. Faktor sosial juga mempengaruhi terhadap terjadinya anemia pada kehamilan. Yang ketiga yaitu gangguan akibat kekurangan yodium. Gangguan akibat kekurangan yodium adalah setiap kelainan yang ditemukan akibat defisiensi yodium. Yodium merupakan salah satu mineral yang diperlukan dalam tubuh dalam jumlah kecil, tetapi mempunyai fungsi yang penting untuk kehidupan. Hampir semua zat yodium yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan akhirnya dibuang melalui urin. GAKI memberikan dampak negatif terhadap kualitas sumber daya manusia, baik fisik, mental, maupun kecerdasan. GAKI juga tidak hanya menyebabkan pembesaran kelenjar gondok, tapi juga menimbulkan gangguan lain. Hasil penelitian Hartono menunjukkan perkembangan bayi yang dilahirkan oleh ibu hamil yang kekurangan yodium mengalami keterlambatan sampai usia 2 tahun. Keterlambatannya meliputi perkembangan motorik kasar maupun motorik halus, personal sosial, adaptasi, serta komunikasi. Wanita hamil merupakan kelompok rawan gizi. Wanita hamil memerlukan gizi yang Kesimpulannya yaitu wanita hamil merupakan kelompok yang rawan gizi. Wanita hamil memerlukan gizi yang cukup untuk kesehatan ibu dan janinnya. Jika kebutuhan gizi tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah gizi. Masalah gizi yang sering terjadi pada ibu hamil adalah kekurangan energi kronis, anemia, dan gangguan akibat kekurangan yodium. Masalah gizi tersebut berdampak pada kualitas generasi yang akan datang karena memperlambat pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta penurunan kecerdasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.